Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abadika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk banyak mengumandangkan kalimat tahmid. Kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam rahmat, hidayah, inayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sudah sepantasnya lah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya, bahkan mengikis habis semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan tema keutamaan ibadah di zaman fitnah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin, shalawatullah wassalamuhu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, selain itu Allah menciptakan kita semua itu dengan tujuan tiada lain adalah taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan ibadah ini, baik dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita, tentunya senantiasa ibadah itu membersamai diri kita di saat menetapkan ataupun melakukan sesuatu, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu harus kita lakukan. Di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi tentram, di dalam kondisi peperangan, di dalam kondisi yang bagaimanapun, maka ibadah tetap kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah menjadikan ibadah kita di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan peperangan dan permusuhan, dan zaman yang penuh dengan rumor, kabar-kabar yang palsu. Dan termasuk ini adalah merupakan
seutamanya ibadah, dan juga insya Allah ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman yang seperti itu, maka banyak manusia yang lalai dari ibadahnya. Banyak manusia yang tersibukkan dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Banyak manusia yang melupakan zikir, meninggalkan membaca Al-Quran, bahkan meninggalkan sholat berjamaah. Masyaallah muslimin, tentunya setan telah berbisik kepada mereka di dalam sholat. Lalu mereka menyambung layaknya burung gagak yang mematuk untuk mendapatkan darah. Waktu mereka habis disibukkan dengan isu-isu, disibukkan dengan desas-desus yang membombardir setiap waktu, baik itu di dalam diri sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu, bagi mereka yang selalu konsisten beribadah, selalu istiqomah di dalam atau di atas tegaknya agamanya, terutama tentu saja agama kita yaitu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka pahala yang besar dan dekatnya posisi mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Rasulullah mengatakan beribadah di masa harj, di masa yang sulit, itu layaknya berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Masyaallah muslimin, Imam Nawawi rahimakumullah itu menjelaskan tentang persoalan apa itu di masa yang sulit, apa itu harj. Harj itu beliau mengatakan waktu fitnah, waktu kekacauan, waktu semerawutnya perkara manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di samping zaman sekarang ini sudah banyak saat-saat peperangan, terutama di luar negara kita, kemudian ketakutan dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan bencana dan sebagainya, bahkan kepanikan, baik itu kondisi di mana ekonomi sedang kacau, kehidupan sosial carut marut, kebingungan mencari kebenaran dan fatwa. Sungguh di dalam kondisi seperti ini manusia sedang diuji. Ma'asyiral muslimin, siapa saja yang menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kondisi yang semacam ini, maka perhatian terhadap sholatnya, menjaga zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, bahkan semaksimal mungkin bisa menjaga akhlaknya yang baik dan juga menyambung silaturahim, maka seakan-akan itu sedang berhijrah pergi menuju Nabi SAW. Masyaallah muslimin, kita semua tahu betapa agung kedudukan hijrah menurut Nabi SAW, betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan, betapa besarnya pahala yang didapatkan kaum muhajirin yang dulu telah meninggalkan kota Mekah untuk bertemu Nabi SAW, di mana derajat mereka tak akan bisa digapai oleh orang-orang setelah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh apapun rezeki nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, di dalam firman-Nya Allah menjelaskan, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberi tempat yang baik kepada mereka di dunia,
dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka itu mengetahui. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tetap di jalan Allah. Kita pegang erat-erat agama Islam ini di zaman yang sekarang penuh fitnah, masa-masa yang sulit ini. Jadilah orang yang bijak atas setiap apa yang kita dengar, bijak atas apa yang kita lihat dan kita saksikan. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta selalu hidayah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, karena tanpa hidayah Allah, tanpa pertolongan dari Allah, hidup di zaman fitnah ini begitu berat dan begitu sulit. Sebagaimana Rasulullah menegaskan kepada kita, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jangan sampai kesibukan kita itu, hiruk pikuk kehidupan di zaman ini, di zaman yang penuh fitnah ini, kemudian mengalihkan pikiran kita. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah terputus. Jangan sampai karena sibuk dengan pekerjaan membuat kita jadi tidak khusyuk dalam sholat, sering meninggalkan zikir setelah sholat, dan bahkan melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita bersabar, saling menguatkan, saling mengingatkan antar saudara sama muslim ini. Bertakwalah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di masa mendatang ada zaman kesabaran, zaman di mana tidak ada jalan selamat kecuali dengan kesabaran, zaman di mana fitnah tersebar luas, dan zaman di mana kaum muslimin lemah. Bagi mereka yang bersabar memegang kuat agamanya akan mendapatkan pahala layaknya 50 syuhada dari kalangan kalian. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Syekh Albani, dikuatkan oleh Syekh Albani. Masyaallah muslimin, dari hadis ini menjelaskan betapa besarnya fitnah yang terjadi di zaman ini, sehingga mereka yang berpegang teguh istiqomah di atas agamanya oleh Nabi SAW dijanjikan dengan pahala yang besar. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai diri kita ini frustasi, jangan sampai diri kita ini putus asa, jangan sampai diri kita ini merasa kalah saat melihat fenomena kehidupan yang ada. Kita tidak akan kalah ya. Oleh karena itu, melihat bagaimana orang-orang yang batil, orang-orang yang melakukan keburukan, seakan-akan mereka adalah pemenang, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sukses. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, mari kita bersabar. Kita kuatkan hati kita masing-masing. Kita hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat bahwa kaum mukminin akan senantiasa diuji. Maka kita harus bersabar di dalam menghadapi ujian ini, di mana Allah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sesungguhnya Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.
Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 55. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan ini, marilah kita senantiasa berpegang teguh, berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap carut marutnya situasi fitnah di zaman ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pikiran kita yang jernih, hati kita yang bersih, dan jalan yang lurus menuju kemenangan agama kita, yaitu agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu taat berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinik. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa husnul khotimah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa khayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.